Jadi nggak. Lu emang introvert? Kalau cek di 16 personalitiesnya sih emang introvert depannya. Gara-gara ya. sering dibully SMA. Kemampuan aku menghafal skrip itu juga dari sinetron. Bayangin kita baru dikasih Bisa skrip. karena terbiasa. Bisa kan terbiasa. Ya, Baru ya. dikasih skrip panjang 5 menit sebelum take. Ya harus udah hafal in 3 minutes. Ada nih gitu. nugget rasa permen karet gitu Mana ya. ada pikiran itu sesuatu yang tidak boleh dibeli gitu kan. Tapi pertanyaan selanjutnya, lu kunyah nggak akhirnya? Gali rata Cintamu abadi. lagi. Duhai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Tepuk tangan dong. Asik. Teman-teman boy kawan, wah sejarah nih. Apa kabar Kak? Sehat, bagaimana Prilly? Sehat juga. Wow, gitu-gitu aja ya muka kamu ya. Muka gua nih yang makin keriput nih. Teman-teman, kita kedatangan salah satu aktor terbaik Indonesia. Wow, terima Wes, kasih. Prilly Latukonsina. Gokil. Terakhir tuh kita ketemu ya acara Sahur 2017. 2017. Gokil. Wow, udah lama banget ya. Lama sekali. Nggak kerasa waktunya. Nggak kerasa. Seneng banget tahu akhirnya ketemu lu lagi. Aduh. Iya, udah lama Prilly, banget ya Prilly. kita ya. Gimana pacar lu Yuda Keling itu? Dia udah selingkuhin aku. Ayah aku itu. Anjir, Dulu ayah bro. bunda ngomongnya kan. Lu nggak tahu kan Prilly pernah pacaran sama tokek Brazil. Aduh. Tapi itu 2017 puasa paling keren lah menurut gua. 30 hari punya program sendiri. Iya, aku juga fun banget sih ngerasanya. Sahurnya tuh makin fun gitu. Biasanya nonton tapi kita yang ngelakuin gitu kan. Fun ya. Fun sih menurut aku ya. Oke. Menurut kakak? Hah? Menurut kakak fun? Wah mantep banget lah kan. Lu kan langsung pulang. Iya. Kelar kan langsung pulang. Kita di briefing. Oh, kenapa Sampai kok jam 6 di-briefing? PM 7. Hah? Kok di briefing lagi? Ya ada lah di briefing, di briefing lah. Pokoknya semua komik tuh di briefing. Oh gitu. Suruh push up waktu itu. Kalau nggak lucu push up ya? Ya begitulah. Prilly, Ya. kita nggak pernah ngobrol panjang. Ketemu di studio ya begitu aja. Iya. Terus main. Begitu. Gue banyak pengen ngobrol sama lu hari ini. Oke. Gokil. Wow. Lu tuh kan dari kecil ya masuk dunia entertain. Iya, dari umur 13. 13 tahun. Itu dipaksa orang tua. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Sebenarnya jadi alasan aku, jadi waktu itu tuh awalnya gara-gara aku dimasukin ke sanggar waktu itu. Zaman dulu kan ada masuk sanggar sanggar. Ananda ya, dulu Oke. tuh di Senayan. Itu gara-gara mama aku tuh kesel ngeliat aku yang jago kandang, terus kerjanya cuma les. Aku tuh bener-bener yang kayak sekolah, terus pulang les bimbel, les sempoa, Les sempoa. Les sempoa. Iya, gue Jadi- juga SD sempet begitu. Iya kan, jadi Iya. bimbel, sempoa, terus pulang tuh malam, terus ngerjain PR gitu. Jadi bener-bener Gitu terus? kegiatannya gitu terus gitu, nggak ada kegiatan seni gitu. Happy main-main Iya, gitu nggak sama ada. temen-temen nggak ada. Nggak ada. Jadi mama aku ngerasa kayaknya anak gue harus dikembangkan lagi nih gitu, talentnya gitu. Jangan sampai dia cuma fokus di belajar teori gitu. Akhirnya dilesin yang lain. Pertama dilesin nyanyi. Oh, pertama itu nyanyi. Pertama disuruh nyanyi, dipaksa. Ayo kamu les nyanyi coba gitu. Oke. Terus akhirnya Terpaksa nggak awalnya? karena nggak suka tampil. Jadi Oh, waktu dulu awalnya tuh pendiam banget, nggak suka tampil, malu banget. Kalau misalnya dulu Oke. SD atau SMP ada pensi, udah pasti bukan aku yang nyanyi di depan gitu. Udah pasti kayak aku hanya di belakang menjadi tim hore gitu. Nah terus kayak ya udah disuruh les nyanyi supaya ada kegiatan lain, terus dimasukin lah ke sanggar. Nah itu hari pertama aku masuk sanggar, hari trial aku pertama masuk sanggar. Emang dasar mungkin akunya udah beruntung aja ya, terus ada Oke. udah rezeki Bukan gitu beruntung, ya. lu cuma pengen emang guanya emang keren gitu. Enggak. Menurut aku I was lucky gitu karena itu hari pertama aku di sanggar. Terus tiba-tiba ada orang yang lagi nyari talent. Ah. Nyari talent, semua anak-anak di sanggar dikumpulin di satu ruangan, terus disuruh
disuruh nge-host, disuruh acting, disuruh ngomong lah intinya gitu. Pas banget. Terus aku kepilih. Padahal aku baru hari Dari pertama. berapa orang? Dari seluruh murid di situ. Hari pertama ini ya? Langsung kepilih. Beruntung Terus aku sekali, beruntung gokil. banget. Terus aku kepilih tuh aku yang kayak, hah, oke. Jadi waktu itu kepilihnya aku disuruh ke Lombok, liputan Bolang Bocah Petualang. Oh, liputan bola. Bolang Bocah Petualang. Di Trans 7 Trans atau 7 apa gitu? juga, iya. Jadi aku ya bocah-bocah Lu petualang. ikut dong sama bolang-bolang itu? Ikut. Aku yang pakai itunya, yang Lu pakai ngapain topi di situ? merahnya. Jadi bolang cewek dari Nyari apa? Jadi Kan dia bolang. biasanya ada tuh. Iya, nyari jadi- siput, nyari ular. Wah, waktu itu aku bolang. Nyari masalah. Waktu itu aku bolang kota ke desa. Oke. Jadi aku ke Lombok, terus mengunjungi desa di sana, ngelihat budaya di sana, makan di sana. Terus aku naik Gunung Rinjani umur 13 tahun. Gunung Rinjani. Aku naik Gunung Rinjani liputannya. Pertama kalinya aku naik gunung, dibawanya naik Gunung Rinjani. Mengeluh nggak di saat itu? Nggak tahu rasanya, nggak tahu caranya ngeluh kan, karena ya pertama kali kerja gitu, Iya, pertama iya, kali iya. liputan. Dan lu happy tapi? Waktu itu sih happy aja ya, nggak ada kendala apapun karena kayak main kan syutingnya. Nah setelah dari situ ada casting Koki Cilik. Ada casting Koki Cilik tuh yang acara masak. Iya, iya, iya. Terus reporter Bolang tuh nyuruh aku, coba deh kamu ikutan casting Koki Cilik, lagi nyari berlanjut host. nih Iya, lagi dari nyari host circle nih. ini. Iya, kan Trans 7 juga. Iya. Tapi aku nggak bisa nge-host, aku gitu kan, masih malu-malu. Coba aja, cuma pura-pura masak doang gitu. Terus akhirnya aku casting, disuruh pura-pura masak nasi goreng. Disuruh pura-pura masak nasi goreng, pakai alat-alat masak-masakan gitu, terus suruh nge-host gitu-gitu. Lulus lagi. Kepilih lagi. Lu pakai pelet apa? Kenapa langsung mulus sebegitunya? Ya tiba-tiba kayak oke nih kayaknya gitu, Prilly nanti gampang lah kalau susah-susah ngomong atau apa bisa belajar gitu. Tapi dia suka cara aku masak, suka cara aku ngomong gitu. Tapi kan waktu sekolah lu jadinya kesita dong. Nah, gara-gara itu. Betul, tapi karena itu adalah program edukasi, kayak Bolang dan Koki Cilik kan program edukasi, jadi Iya. didukung sama sekolah. Oh, Jadi- enak ya. Iya, jadi sekolah tuh Jadi disupport. disupport. Jadi kayak setiap aku nggak masuk, misalnya aku harus keliling, kan Koki Cilik itu keliling Indonesia kan. Iya. Misalnya aku nggak masuk seminggu, nah nanti wali kelas aku akan ngasih aku tugas untuk menggantikan absen aku seminggu itu. Enak banget. Yang penting aku tetap bisa ngejar pelajaran dan tugas-tugasnya harus dikerjain gitu. Gue juga dulu ikut-ikut lomba loh di sekolah. Pas balik-balik tinggal kelas. Serius, 2 kali malah. Gak ada disupport, dikasih tugas gak ada. Dikasih surat panggilan. Aku dikasih tugas jadi kayak ini kerjain ya. Terus ya telepon teman, pelajarannya apa, nyatet gitu. Jadi ngejarnya dengan cara itu. Padahal cita-cita awal lu bukan jadi seniman gitu, jadi guru TK malah. Iya, Iya kan? cita-cita aku tuh selalu yang berhubungan sama anak Pendidikan. kecil gitu, anak kecil. Jadi kayak aku pengen banget jadi guru gitu. Karena waktu kita sekolah kan guru tuh kayak panutan kita kan, ngelihat Betul. dia ngajar di depan tuh rasanya kayak sangat tersanjung gitu. Terus jadinya aku pengen aja jadi guru gitu. Terus pengen jadi dokter anak. Jadi cita-cita aku tuh dua itu doang. Pokoknya mau jadi dokter anak atau guru TK yang berhubungan selalu sama anak kecil Wih, gitu. keren. Lu Karena bisa ya merhatiin guru gitu, kagum ngeliat guru. Kok gue tuh kayak gitu. Gitu. sebel yang liat guru malah ya. Kapan nih keluar? Lu bisa kagum dengan itu sampai lu punya cita-cita jadi guru Pengen juga. jadi guru dan pengen jadi dokter gitu. Jadi aku tuh emang waktu kecil tuh fokusnya di sekolah gitu. Aku nggak ngerasa maksudnya dulu kan berkarir di dunia entertainment tuh kayak jauh banget karena nggak ada sosial media. Mau casting tuh susah Umur nyari. 13 ya? Iya. Tahun berapa itu ya? Umur 13 terus sekarang berapa? lu? 2009 2010 tuh aku 2009, mulai 2010. 2009 2010. Oke. Terus kayak apa namanya nyari info casting aja di koran kan. Kayak mama aku harus rajin gitu ngelihat info di koran. Terus kayak kita foto studio, kirim fotonya pakai pos gitu. Nggak segampang sekarang yang tinggal DM Instagram doang gitu kan. Betul. Jadi melewati itu gitu. Makanya aku melihat cita-cita menjadi artis tuh kayak jauh banget, kayak nggak mungkin kecapai karena susah prosesnya gitu dan nggak ada linknya gitu pada saat itu. Apalagi Trans 7 sama link-link yang lain tuh beda kan. Kayak itu kan edukasi anak gitu, program edukasi anak. Beda sama film, sama sinetron tuh udah beda dunia gitu. Nah, kalau sinetron
atau film? Kapan lu pertama kali film apa? Masih ingat gak lu? Jadi pertama kali itu aku Get Married series. Ingat gak dulu tuh weekly Get Married series. Aku masuk di tengah-tengah episode. Masuk di tengah-tengah episode? Masuk di episode ke-40 aku ingat banget. Itu pada saat itu aku tuh lagi fokusnya sekolah. Karena aku akhirnya berhasil masuk ke sekolah negeri yang aku mau gitu. Sudah fokus sekolah, tiba-tiba ya linknya dari Koki Cilik dan dari Bolang, saling kenal orang sampai akhirnya dikenalin sama manajer aku yang sekarang. Terus disuruh, mau gak nih coba ada yang butuh peran dan harus langsung syuting karena udah harus langsung syuting nih. Karena masuk di tengah-tengah episode. Lu sempet casting nggak? Sempat castingnya ke manajer aku sekarang. Jadi manajer aku sekarang castingin aku, terus ya dikirim lah mungkin videonya ya. Ini lagi butuh banget peran nih gitu. Dan harus langsung syuting. Kayaknya kamu sutradaranya sih suka sama acting kamu ya gitu. Hah? Aku kayak oke gitu. Tapi aku harus cat rambut gitu. Jadi waktu itu aku harus cat rambut pirang gitu kayak merah gitu karena ceritanya aku anak bule gitu dari luar negeri. Terus oh ya udah, jadi aku cat rambut, terus aku syuting dan aku nontonin Get Married. Get Married tuh emang tontonan weekly favorit aku. Jadi dapat tawaran itu kan kayak, hah? Ini gimana serius ya? Nih, Iya gimana ya? bakal ini nih. Iya, malah sekolah lagi. Malah sekolah lagi ya bingung gitu kan. Gitu kan. Gimana itu? Terus akhirnya aku ya udahlah aku gabung di Get Married series syuting. Terus karena aku sekolahnya negeri dan sekolahnya itu ketat banget. Salah satu SMA favorit lah di Tangerang ya pada saat itu. Jadinya nggak boleh sama gurunya, nggak disupport nih yang kali ini. Ketatnya gimana nih maksudnya? Absennya ketat. Pokoknya nggak boleh nggak masuk. Celana dong. Nggak boleh maksudnya izin. Nggak boleh atau izin kecuali kalau sakit. Jadi kayak nggak bisa tuh izin 3 hari gitu nggak masuk. Udah bakalan ketinggalannya jauh banget. Gimana dong jadinya? Ya jadi pada saat itu gurunya nggak mengizinkan untuk aku punya kegiatan di luar sekolah gitu. Jadinya aku memutuskan untuk homeschooling. Aku homeschooling di Kaseto. Homeschooling di Kaseto. Sebentar, ini bakal kita bahas nih masalah homeschooling. Gue pengen juga sekolahin anak gue di homeschooling lah. Tapi sebelum mau minum apa? Adanya apa nih di sini? Itu tinggal pilih aja, Prilly, banyak di situ. Boleh, ini nih teh tarik lucu. Teh tarik ya. Mau itu ya. Biasanya bintang tamunya ngambil sendiri, kalau khusus lu gue yang. Oh gitu, biasa ambil sendiri ya? Iya, nggak apa-apa biar gue aja deh. Dia emang susah sih. Emang susah sih nariknya. Yanti, tolong Yanti ini teh tarik buat Prilly. Cakupan Yanti. Yanti malu-malu gitu ya Yanti? Gua ini teh hangat gua. Terima kasih Yanti. Mau mie, mau apa? Enggak, makasih aman. Oke, seorang Prilly makan mie kan kocak ya kalau kita lihat langsung. Tapi lu suka mie nggak? Doyan nggak? Suka. Nggak ada peraturan lu jangan sering-sering gitu? Nggak ada sih. Oh ya udah, itu. Yaudah, kita balik lagi ke itu, ke homeschooling. Enakan mana, sekolah biasa atau homeschooling? Aku enakan homeschooling. Karena kalau sekolah biasa satu kelas itu kita kan 40 orang ya kalau di negeri. Iya. Mau nanya tuh ada rasa malu, ada rasa takut diketawain. Iya, Terus betul. kadang gurunya juga kalau kita banyak nanya, karena aku murid yang banyak nanya banget. Nggak diladenin karena kayak waktunya udah habis gitu. Kasih kesempatan yuk ke yang lain gitu loh. Nah sedangkan homeschooling aku milihnya waktu itu distance learning, jadi gurunya datang ke rumah. Aku bisa nanya apapun. Lu emang berdua aja? Berdua doang. Jadi aku bisa kayak ini kenapa gini, ini kenapa gini. Nih, jadi belajarnya tuh lebih enak. Nilai aku juga jauh lebih bagus, lebih fokus belajar gitu, lebih punya tujuan. Kita bisa cerita ke gurunya kita mau ke universitas mana, nanti dia akan bantu kita untuk nge-upgrade nilainya apa segala macam. Jadi aku sih lebih nyaman homeschooling dan karena pun juga aku emang nggak terlalu suka temenan rame-rame gitu loh. Jadi aku sendirian aja belajar, aku nggak apa-apa. Lu nggak suka ya rame-rame gitu? Nggak. Little party? Nggak suka. Gitu. Jadi kayak aku nggak masalah nggak ada temen. Jadi nggak. Lu emang introvert? Kalau cek di 16 personalitiesnya sih emang introvert depannya. Gara-gara ya. sering dibully SMA? Iya itu juga. Tapi ya. Siapa yang ngebully sih lu? Anjing memang nih orangnya. Wow. Lu nggak tahu gue siapa? Sebenarnya mungkin maksudnya mereka tuh bukan bully ya, iseng. Jatuhnya bully juga Zaman dong. dulu kan gak ada kata bully ya. Iya. Zaman dulu tuh nggak ada kata Baru-baru bully ini. gitu. Terus kita ngadu ke orang tua dibully tuh nggak diladenin kayak sekarang gitu. Emang diapain aja sih? Lu? Aku masih inget banget dulu ada kakak kelas, aku lupa namanya siapa ya.
Pokoknya dia itu selalu nungguin aku keluar kelas. Cewek cowok? Cowok. Nungguin aku keluar kelas. Terus dia badannya gede gitu kan. Jadi aku kecil gitu. Jadi aku ngerasa terintimidasi lah kalau dia nungguin aku. Terus dia tuh kayak, "Hai Prilly, sini ke kantin sama aku," gitu-gitu. Jadi iseng gitu loh. Jadi itu ngebuat Itu aku lebih ngegodain dong. Iya, terus aku disuruh salaman sama teman-temannya di parkiran motor. Jadi kayak, ayo salim dulu, salim dulu. Biar apa Nggak maksudnya? tahu, aku ingat banget pada saat itu, ayo salim dulu sama kakak kelas. Itu aku salimin satu-satu, diketawain sama seluruh murid gitu kan yang ngeliatin dari atas gitu. Nah saat itu aku beneran selalu bawa bekal karena aku selalu takut kalau mau keluar kelas. Aku Salah beneran. satu faktornya gara-gara itu. Iya, karena takut kan kalau mau ke kantin digodain. Terus pernah yang Prilly, kayak, makan dulu dong ini. iya, gitu. terus keluar kantin rok aku basah jadi disemprot gitu roknya. Jadi kayak ngompol. Jahat banget. Iya, namanya juga ya negeri kan gimana? Iseng. Iya, iya. Sebenarnya aku menganggap itu iseng lah, bukan yang bully sampai dipukul atau apa enggak. Tapi itu cowok ke cewek kan? Cowok ke cewek, aneh kan? Aneh lu bro, kalau sama-sama temen nggak apa-apa, jangan disemprot. Disemprot Copot celananya gitu. juga nggak apa-apa, lu sama-sama cowok gitu. Terus kayak, ya basah gitu, malu kan. Sampai aku ada titik di mana ya kan aku nggak pakai jilbab ya. Pas istirahat aku minjem jilbab temen aku biar si kakak kelas itu nggak ngeliat aku gitu. Jadi aku minjem jilbab dong. Tapi lu pakai rok pendek? Enggak Aneh dong. Enggak dong. Panggil Prilly, lu kenapa sih? Di Tangerang tuh roknya selalu panjang. Oh, selalu panjang ya? Di Tangerang Oh. tuh rok sama baju selalu panjang. Oh. Kita nggak ada tuh rok pendek gitu. Oh. Nah jadi aku kayak jilbab dong. Gue Jadi aku ngebayangin gitu, Enggak berarti hampir dong. sama kayak di Padang. Gua kan SMA di Padang. Itu kan emang harus pakai rok panjang Iya sama sama di Tangerang jilbab juga. gitu. Jadi aku kayak minjem jilbab dong. Gitu aku ngumpet di pojokan karena aku diisengin kayak gitu kan diketawain malu ya gitu. Jadinya lu milih homeschooling dan lebih seru. Iya, tapi sebenarnya homeschooling bukan karena diisengin kayak gitu. Aku Iya. Karena nggak tempe kesibukan lu juga juga. mentalnya gitu. Iya, Cuma iya. ya Lu emang nggak karena ngelawan dia itu, lu nggak. mana tahu Ayo sini. sih ngelawan. Lah, kan lu akhirnya kan belajar boxing kan? Iya, tapi bukan untuk ngelawan yang itu sih. gua kirain buat yang nyemprot rok lu gitu. Sampai sekarang aku juga nggak tahu siapa yang nyemprot rok aku itu. Jadi ya kayak ya udah habis itu aku homeschooling, aku ngerasa lebih bisa fokus dan lebih bisa ngelakuin banyak kegiatan di luar sekolah gitu. Akhirnya ya udah deh dari get married berlanjut ke selanjutnya sampai sekarang. Gokil. Lu katanya pernah waktu syuting GGS ngasih nomor handphone ke fans. Gila kali Bukan lu deh ya. guys, dari sebelum itu udah ngasih. Dari sebelum itu pun lu udah ngasih. Iya, jadi kalau Kenapa dulu ya. kok bisa Kalau gitu? dulu di Twitter ada yang bilang, "Aku punya nomor Prilly." Itu benar. Itu benar. Itu benar, dia punya nomor aku yang kasih sendiri. Kok lu kasih? Karena aku nggak ngerasa terkenal dan aku nggak ngerasa ngasih nomor itu sesuatu yang besar gitu. Dan akhirnya rame yang nelfon lu itu. Ya rame, tapi aku ladenin ini semuanya, halo gitu, aku ladenin. Ya, Zaman-zamannya wajar kan lu BlackBerry ya dulu stres ya. kan jadinya setiap hari orang nelfon lu. Iya, tapi aku nggak ngerasa itu adalah hal yang mengganggu pada saat itu ya. Karena aku nggak ngerasa aku tuh terkenal. Karena aku nggak pernah dapet peran utama. Dulu tuh aku nggak pernah dikasih peran utama. Iya. Selalu ya peran pendukung. Jadi aku nggak ngerasa dan aku nggak pernah nontonin sinetron aku sendiri gitu. Iya. Dan nggak pernah update di luaran itu Lu gak pernah sinetron. nonton ya habis syuting apa terus tayang? Enggak, karena Lu lihat? pas sinetron tayang kitanya lagi syuting kan. Oh, Nggak ada TV di lokasi Iya. syuting gitu. Jadi aku Iya. nggak pernah tahu respon penonton nonton sinetron aku tuh apa, aku nggak pernah tahu karena sosial media nggak sebesar sekarang kan. Iya. Twitter juga nggak terlalu mainin, Instagram juga nggak terlalu mainin gitu. Jadi nggak tahu sebenarnya di luaran sana aku dikenal sama orang apa nggak tahu sama nggak sekali. tahu. Jadi pas orang-orang manggil nama aku gitu ya, Kak Prilly, aku tuh bingung, kok tahu nama gue gitu. Terus kayak minta nomornya dong Kak. Oke, boleh gitu. Aku yang ketikin di Dengan handphonenya. polosnya lu kasih Iya. gitu ini. Kak, ini beneran Silakan nomor kakak gangguin asli. hidup aku gitu. Serius gitu lah aku Aku kayak. akan terganggu tidurku. Dan itu malu banget, ternyata ada videonya dan sempat viral di Ada TikTok. videonya. Ada videonya dan Lu viral di ngasih TikTok. gitu. Terus aku kayak ngelihat diri aku sendiri kayak gue dulu gini ya. Ya iyalah. Ya ampun. Itu viral banget di TikTok gitu sampai 10 tahun lagi lu tonton ini, wah gue pernah ngomong sama Kukang gitu. enggak dong. Boleh tahu gak? Katanya lu pernah dibayar syutingan pertama tuh kecil banget ya? 500.000. 500.000? Iya. Tapi lu tetap happy nggak? Ah masa? Nggak ngerti uang.
Sekarang udah Kan ngerti dong waktu ya. kecil 13 tahun 500.000 tuh kita nggak ngerti itu Gak peduli. dibikin Berarti apa. manajer lu siapa? Nyokap. Waktu kecil, waktu umur 13 tuh yang awal-awal ya pasti mamah kan, karena ya nggak kenal manajer gitu. Iya. Tapi pas udah di get married itu udah umur 15 tahun, udah kenal sama manajer aku yang sampai sekarang manajerin aku. Sampai sekarang nggak pernah ganti-ganti. Nggak pernah ganti. Gokil. Sampai Masuk sekarang. Yanti. Pokoknya kalau hubungan pekerjaan tuh sama aku pasti selalu awet. Iya. Mbak-mbak di rumah gitu itu nggak pernah ganti aku. Serius, si Mbak lu nggak pernah. Serius paling Berarti lama dia nggak pernah jemur diginiin dong. Ini lu gimana? Hah, gue curhat nih. Oh mbaknya di rumah gitu ya? Udah 4 kali gue ganti. Gara-gara gitu Ganti-ganti. jemur ya? Masa jemur ya? Dilemes. Hah, gitu udah. Karena orang kita gini ya gitu. Langsung lempar. Iya gimana gak gua pecat diri gua sendiri. Masuk ganti. Terima kasih. Wow ada apa tuh? Gorengan. Lucu banget sih nih podcast. 3 hari yang lalu. Wow serius. Jangan pilih. Baru tadi sih. Nih. Sorry. Terima kasih ya. Gokil. Gitu 500.000. Umur lu berapa sekarang? 26. Umur 21 lu udah jadi duta ya? Duta apa? Gua lupa. Duta apa? Duta Banyak. apa gitu dari kementerian gitu, dari Kemenpora. Ya. Itu pertama itu di umur segitu dapat penghargaan. Pertama gak ya jadi duta? Duta apa itu? Waktu itu jadi duta Ayo Olahraga. Karena kan Ayo Olahraga. aku kan sering ngeposting diri aku di saat lagi workout kan, lagi Iya. boxing, lagi apa tuh pasti aku posting. Akhirnya dilirik lah sama kementerian untuk Ih, keren banget. menyuarakan anak muda tuh jangan lupa untuk olahraga gitu. Pak, saya main futsal loh tiap hari. Saya ada posting saya bikin gol gitu. Nggak ada saya jadi duta sepak bola kayak duta futsal lah. Keren banget loh jadi duta gitu. Terus kegiatannya ngapain aja kalau duta itu? Kegiatannya pasti ikut acara-acara Kemenpora. Kalau misalnya ada acara kita ikut sebagai duta gitu. Terus mengencourage atau mengadvocate di sosial media kita betapa pentingnya olahraga untuk kesehatan kayak gitu. Ada beberapa misalnya kayak ada gerakan-gerakan gitu yang kayak ngasih tips gitu. Gerakan-gerakan yang gampang dilakukan di rumah gitu. Kayak waktu pandemi itu aku posting ini gampang dilakukan di rumah. Kalorinya segini gitu. Sempat ikut kegiatan online Zoom juga olahraga gitu sih. Kegiatannya ya olahraga. Gokil. Duta apa aja yang pernah lu dapatkan? Itu dong. Duta olahraga, Ush, banyak ternyata. duta pajak. Duta pajak. Pajak. Pajak Sumatera Barat. Ingat saya juga harusnya jadi duta Anda ya. Saya kemarin SBT saya jelas-jelas ya Pak ya. Jelas-jelas ya Pak ya. Ke Bapak ya. Nggak ada sogok-sogok tuh Pak tuh. Pajak lo itu Pak itu. Duta pajak Sumatera Barat. Lu duta pajak ya? Aku duta olahraga, Gokil. duta pajak, Wah, duta taat, gokil. kanker serviks. Oke. Jadi Kenapa bisa ke lu? karena kan kanker serviks itu ya kanker yang memang hanya menyerang perempuan. Betul. Terus ya pasti mencari anak-anak muda yang punya pengalaman. Kebetulan tante aku dulunya kanker serviks gitu. Oh, jadi aku udah ada pengalaman. ya jadi aku tahu kayak gimana sih orang yang terkena kanker serviks. Dan juga sebelum aku dijadiin duta aku udah vaksin kanker serviks. Di saat semua orang lagi kemakan hoax kalau vaksin kanker tuh bisa menyebabkan kankernya juga gitu. Waktu itu kan ada hoax-hoax kayak gitu Ya kan. banyak begitu Iya. orang COVID aja digituin. Iya. Jangan itu dari Cina. Iya, makanya Dia akan kan. membuat kita mati. Aku nggak peduli, aku langsung vaksin gitu karena aku emang seneng baca gitu kan. Jadi ya dilirik lagi sama KICS Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks untuk jadi duta kanker serviks gitu. Pinter, gokil. Terus duta FFI, Festival banyak Film Indonesia. Keren. Umur lu berapa sih? Sorry tadi berapa sekarang? 26. Gokil, udah jadi dosen juga di UGM. Iya. Ngapain lu itu? Jurusan apa? Komunikasi. Komunikasi. Aku kan ya cita-citanya jadi guru. Jadi Seneng aku banget dong jadi dapat- aku sebenarnya suka gitu kan ngajar gitu tuh suka gitu. Dan dimulai dari sering ngajarin temen aku dulu waktu kuliah kan. Kalau mau ujian tuh kita jam 7 pagi ngumpul gitu di kantin. Aku ngediktein teman-teman aku dan ngebagiin rangkuman. Jadi aku yang ngerangkum, teman-teman aku bagiin rangkuman aku. Terus aku dikte, ayo ini apa jawabannya, ini apa jawabannya. Aku suka gitu kayak dapat nilai bagus bareng-bareng gitu. Aku suka gitu kalau bisa ngasih impact positif gitu ke lingkungan aku gitu. Jadi dari mulai dari situ aku tuh mulai tahu bahwa diri aku tuh ternyata suka ya ngajar, bikin materi kayak gitu-gitu. Dan iya maksudnya
banyak orang ya kalau udah jatuh di dunia entertain ini, anjir ngapain lagi sih pendidikan gitu. Ya kan uang Aku akan justru ngalir. suka banget. Makanya aku kayak daftar secara formal ya. Aku daftarnya bukan yang aku tiba-tiba ditawarin gitu. Aku daftar secara formal di websitenya Kemendikbud, praktisi mengajar. Aku benar-benar daftar secara formal, ngasih CV aku, ngasih ijazah aku dan segala macam. Oh, bukan dari orang dalam ini ya. Bukan. Aku bener-beneran daftar, buka websitenya praktisi mengajar. Terus aku daftar gitu. Aku daftar ngasih CV, ngasih ijazah, ngasih konsentrasi aku mau belajar di mana. Dan sampai akhirnya dapat email dari UGM. Diterima. Berapa SKS tuh sikat di situ tuh? Aku ambil yang, jadi kan ada pilihannya long term sama short term. Kalau long term tuh aku harus ngisi 12 kelas. Waktunya nggak cukup karena pada saat itu aku lagi syuting. Betul. Lagi syuting Kita Cinta dari SMA gitu kan. Wih, Nggak mungkin gokil. aku 12 kelas bolak-balik Jogja gitu kan. Tepar saya. Oh, jadi ambil yang Jadi ambil yang short term. Short term itu aku 1 semester tuh aku ngisi 2 kelas. Gitu. Nanti sisanya secara online aja kalau misalnya mahasiswanya pengen menghubungi aku lewat email. Aku ada email khusus untuk mahasiswa. Wih, gokil. Ini ya karena lu ngomong pendidikan, lu cinta banget sama pendidikan sampai sekarang lu dapat film Gita Cinta dari Cinta SMA. dari SMA. Wih, Ratna ini karakternya juara kelas lagi. cocok ya. Lu ditawarin ini mikir dulu nggak film ini? Aku ditawarin ini kan remake ya Iya, dari tahun remake. 80-an. Tahun 80-an waktu itu ya. Filmnya tahun 79 Galih lah. dan Ratna, Terus ya. jadi hits, jadi film anak remaja yang hits di tahun 80-an Iya, gitu kan. iya. Terus aku tuh kalau dapat skrip aku emang pasti akan bilang dulu ke papa mama aku gitu. Pak, aku dapat tawaran nih, apa Gita Cinta dari Oh, SMA. selalu ngelapar ya? Aku Kalau cerita ada- aja Oke. gitu, karena supaya mereka tahu lah anaknya pulang pagi ngapain sih gitu kan. Iya. Jangan-jangan habis ini. Aku dapat skrip gitu Gita Cinta dari SMA. Yang histeris mereka. Karena itu film. Ya kalau aku belum nonton pada saat itu aku belum nonton Oh, udah Kita lama Cinta dari banget. SMA gitu Iyalah. kan. Hah? Yang dulu main Rano Karno Yesi Gusman. Iya. Sumpah, wah histeris lah papa aku. Terus papa aku Gokil. cerita itu dulu film kita dulu Pril kayak kita Iya, itu tuh waktu dulu hits kita masih banget. merencanakan lu ada di bumi ini. Itu hits banget gitu. Terus kamu menggantikan Yesi Gusman gitu jadi Ratna. Ih dulu tuh papa ngefans banget sama Yesi Gusman, cantik banget apa. Wah, pokoknya heboh lah orang tua aku kan. Nah karena melihat respon mereka yang begitu, jadi ada kebanggaan sendiri kan kayak, Iya, ih orang tua gue sebangga ini gue dapet tawaran ini. Akhirnya aku Film klasik di remake lagi. Iya, terus Gokil. ya, terus filmnya bener-bener latar belakangnya 80-an. Oh, Bahasanya latar bahasa belakangnya? baku. Bahasanya bahasa baku. Bahasa baku ala tahun 80-an. Oh, bukan di remake ke zaman sekarang. Enggak, bahasa baku. Ditarik ke zaman dulu lagi. Jadi masih yang surat-suratan. Wow. Masih yang kayak ngomongnya baku banget gitu. Seragamnya masih seragam zaman dulu yang roknya di sini gitu ya. Roknya di sini kan. Roknya di sini gitu. Bajunya gombrong, roknya di sini gitu. Galinya siapa? Iya saya namanya. Iya saya. Iya saya. Ini film Oke. pertama dia. Film pertama dia Film langsung pertama jadi dia. peran utama. Gokil. Sulit nggak lu karena dia sebagai orang yang baru terjun di dunia acting dan langsung dapat peran utama, kesulitan nggak lu buat ngeblend sama Yesaya? Enggak, karena aku itu ngeblend sama lawan main aku nggak pernah ngomongin acting. Kita tuh nggak, Oh, aduh, ini kasih tahu ya, aku nggak pernah baca skrip di lokasi. oke. Karena menurut aku, ya ini nggak tahu ya aku doang atau yang lain. Masa lu nggak baca skrip? Enggak. Berarti lu lihat benang Udah merahnya. hafal. Di saat reading aku udah hafal. Enggak. Sorry nih, teman gua tuh ada dapat skrip ya. Satu scene bakar gitu dong tuh. Nah, tapi dia reading sampai 14 hari gitu kan. Kalau lu kan hampir semuanya. Iya, reading 14 hari itu waktu kita untuk mendalami skrip kan. Aku udah hafal. Jadi pas Di syuting scene aku ini nggak. gua energinya begini gitu. Iya, jadi nggak itu aku ya. Iya, Karena iya. aku emang tipe yang kalau di lokasi tuh emang gak pernah baca skrip, kayak aku udah hafal aja gitu. Karena pas reading kan udah serius banget Gokil. gitu ya. Udah yang kayak kita hafalin, kita praktekin gitu. Simulasi adegan gitu-gitu. Jadi pas take, ini scene apa? Scene ini. Oh, oke, udah hafal gitu. Jadi aku nggak pernah baca skrip, makanya cara aku ngeblend sama lawan main aku tuh nggak pernah kita ngomongin acting gitu kayak gimana nih actingnya gitu atau skrip ini gini ngomongin acting nggak pernah sama sekali. Aku ngeblendnya sama lawan main aku tuh kita ngomongin hal-hal yang lucu, ngomongin masalah kita curhat Chemistry-nya gitu. ditemukan dari udahlah obrolan-obrolan Obrolan-obrolan yang biasa aja. nyata gitu. Iya, Karena iya. menurut aku
acting tuh semakin direncanakan semakin bingung, semakin kayak nggak natural nantinya gitu kan. Oh, Itu jadi aku. lu bisa ngafal ya sebanyak itu, gokil. Kalau aku gitu caranya, karena aku nggak terlalu suka yang Soalnya bahasa baku loh ini gitu. kan udah latihan di reading. Wis gokil. Ini apakah film pertama yang atau emang selalu begitu rata-rata? Aku gitu sih, makanya kadang lawan main aku suka kayak lo nggak baca skrip. Ya kan dianya jadi jiper kan maksudnya. Kalau gue mah jadi saya gue udah dianya kagak kan gue jadinya panik. Iya kan, lu malah bikin saya panik kan kita nggak tahu. itu review lawan main aku sih. Iya kan ternyata Dia kan. kayak aku sebel banget sama kamu. Kenapa? Aku udah serius baca skrip gitu ya, sampai nyatet. Kamu malah scrolling TikTok. Siapa aja yang main di situ? Selain saya, lu. Iya, saya, ada Arla, ada Cantik, ada Abun, itu yang jadi teman-temannya Ratna. Terus ada Tante Yunik Priscilla jadi ibunya Ratna, ada Mas Dwi Sasono, ada Putri Ayudia. Oh, banyak Gitu, ada sekali Dewi ternyata. Gita. Gokil. Ini syutingnya di mana? Jakarta? Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Oh, dua itu. Dan kebanyakan di sekolah. Kebanyakan di sekolah, jalanan-jalanan Bandung. Sebagai lu yang main langsung nih, sedih nggak film ini Sedih. dibanding film-film sebelumnya? Kesulitannya apa yang lu Kesulitannya dapatkan? karena di tahun 80 anak itu nggak punya suara kayak sekarang. Tahun Benar. 80 kan didikannya masih kolot banget. Iya, iya, Orang iya, tua itu nggak boleh Iya, dibantah iya, apapun gitu. ya. Iya, iya. Kalau anak zaman sekarang kan orang tua ngomong bisa kita diskusiin. Pah nggak gini loh pah gitu kan. Mah nggak gini loh mah gitu. Ngambek langsung bikin story biasanya. Untung gua nggak gitu ya. Kenapa hidupku begini gitu. Mental breakdown langsung gitu Betul, kan. lagunya 420 tuh biasanya tuh. Iya kan? Iya gitu. Kalau zaman dulu tuh ya apa yang orang tua omongin itu kita harus nurut gitu. Begitupun juga kalau kita dijodohin atau dipilihin jalan hidupnya. Oke. Nah Ratna itu dipilihin jalan hidupnya. Dia harus ngambil, dia harus kuliah di UGM. Padahal dia maunya di UI gitu. Dia pengennya ke Jakarta. Tapi sama papahnya nggak boleh ke Jakarta. Harus di Jogja gitu. Terus juga dia sukanya sama Galih. Tapi nggak boleh. Galih tuh nggak punya masa depan. Harus sama orang kaya. Karena lo tuh anak gue satu-satunya. Lo juara kelas. Lo nggak boleh dapet laki-laki yang nggak punya masa depan Wah, gitu-gitu. terbelenggu banget dong. Dan anak zaman dulu nggak bisa ngelawan kayak anak zaman sekarang yang Wah, kayak seru nih film ini. kalau anak zaman sekarang nggak direstuin, Iya. balik lagi bikin status gitu di TikTok ya, mungkin ya betul, gitu ya. Betul, biasanya begitu. Biasanya kalau nggak begitu. kabur biasanya. Atau kayak, "Pah, kita bisa cari rezeki bareng-bareng, berani?" gitu jawab kan. Hei, sembarangan lu. Softtek lu aja masih gue yang beliin. Ini ya bocah-bocah sekarang udah bisa ngomong kayak gitu loh. Kalau dulu kan nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Bener-bener nggak bisa berbuat apa-apa. Gila, kapan tayang film ini? 9 Februari. 9 Februari. Oke, Sedih buat teman-teman, gua sih penasaran ya dengan si Galihnya malah. Usaha Galihnya dengan cerita lu begini pasti sendu banget filmnya. Ya, dan menurut Ada aku komik gak main di situ? Nggak ada ya? nggak ada. Bagus lah. Biar gak ada rasa iri gue nonton. Kenapa dia bisa di situ ya? Dan menurut aku kayak isu yang ada di Gita Cinta dari SMA itu masih terjadi di sekarang. Kayak walaupun sekarang kita zamannya udah modern, tapi banyak kan orang tua yang memaksakan kehendak anaknya masih banyak. Masih banyak sekali. Terus masih banyak cinta yang gak direstuin, masih banyak. Terus juga masih banyak juga orang yang kayak gak bisa move on dari first love-nya. Ini cinta Karena pertamanya. Ratna sama Gali kan first love mereka. Pertama kali Ratna pacaran sama Gali, Gali pertama kali pacaran sama Ratna gitu. Banyak yang gak bisa move on kan tuh gitu. Gue kayak balik lagi ke SMA gitu. Tapi kan gue gak ada ya. Coba ganti STMJ subscriber tanya, mari jawab. Dari my name City. Oke, dia lagi berdoa. Semoga dibacakan gitu. Ini kita bacakan. Pengalaman lucu jadi monyet cantik. Itu sinetron aku monyet Sinetron. cantik. Tahu gua. Pengalaman lucu. Ya harus acting jadi monyet. Lu sempat latihan nggak dengan monyetnya langsung? Lu
riset dong. Aku tuh kayak ya jalan monyet gimana sih gitu loh. Geli sendiri. Soalnya di saat jadi monyet adegannya kan manjat pohon, makan pisang gitu kan. Terus kayak jalannya yang kayak gitu. Iya, jadi yang kayak tangan lebih panjang daripada kaki kan. Jadi kayak oke gitu. Terus zaman dulu kan belum canggih ya, bulunya masih ditempel pakai lem. Nah itu lo, aduh, ada nggak jadi ngerusak kulit lo atau gimana? Dulu tuh saya punya bulu jidat loh, rontok nggak ada. Gara-gara itu, gara-gara itu, di waxing sendiri gara-gara film. Ke waxing sendiri gara-gara film. Ke waxing sendiri. Dan itu kan panas, nggak bisa dilepas kalau adegannya belum selesai gitu. Aku bisa seharian cuma pakai kostum monyet. Bener-bener seharian cuma pakai kostum monyet ya, yang dilem gitu segala macam. Makanya kalau ngelihat maaf banget nih kalau ngelihat aktor-aktor zaman sekarang gitu yang banyak ngeluh, diem deh gitu loh. Diem lu. Soalnya kayak fasilitas zaman sekarang sama fasilitas zaman dulu tuh beda banget. Lu nggak lihat bulu gua udah kecabut. Makanya aku tuh suka sensi gitu ya sama orang yang nggak ngelewatin apa yang aku lewatin gitu, yang casting harus ngirimin foto pakai ke kantor pos apa segala macam, melewati proses itu. Ketika ada orang yang dapetin itu gampang gara-gara Instagram, terus di lokasi tuh nggak bersyukur gitu, kayak lu sebenarnya mau gak sih ada di sini? Mau gak sih jadi profesi aktor? Kalau pengen populer doang ya lu menerima endorse aja mendingan gitu, daripada lo telat ke lokasi. Ya bener dong, daripada lo telat ke lokasi, daripada orang lagi serius lo malah main handphone gitu loh. Kayak menurut aku tuh nggak sopan gitu. Makanya tolong dong gitu. Aku kayak kesel banget gitu kalau ngeliat. Berarti lu pernah ngalamin dong ada begitu? Kayaknya ya, karena aku orangnya vokal ya, kayaknya mereka juga nggak berani kalau syuting sama aku kayak gitu. Nggak berani mereka ngediva. Udah gitu. dapet kisi-kisi lah sebelum ini. Kalau Prilly nggak suka begini. Karena aku nggak pernah telat. Nggak pernah telat. Aku early, malah kadang suka diledekin sama kru callingan genset. Callingan genset. Iya, soalnya kan rumah di Tangerang. Rumah di Tangerang kan. Kalau lokasi di Cibubur aku mau nggak mau jam 4 pagi udah harus berangkat. Kalau nggak macet. Jadi kadang nyampenya suka kecepetan gitu. Kalau kecepetan tuh lu ngapain biasa? Udah tidur aja di mobil. Oke. Jadi siapa tuh orang yang suka telat? Shik. Geser. Cantikan Prilly atau Yanti? Yanti dong. Beda. Relatif ya teman-teman ya. Gitu. Kalau Yanti kan tersembunyi, kalau ini kan kelihatan mukanya. Iya kan, Luis. Gitu. Tadi Yanti pakai masker soalnya. Pakai masker, mulutnya dicor. Geser. Naik gunung sama Pras Zawin Kak. Lu emang suka naik gunung? Pernah? Yang Rinjani itu doang? Dah terakhir, pertama yang terakhir, nggak mau lagi. Kapok berarti? Kapok. Nggak mau aku naik gunung. Aku diajakin sama teman-teman aku kayak, ayo kita menjadi anak alam di 2023. Cara bahasanya satir banget ya. Ayo kita menjadi anak alam. Ayo kita menjadi anak alam supaya bisa posting di Instastory pemandangan gunung dengan lagu-lagu gitu. Betul, kan. Betul, dengan tulisan Prilly kapan kesini. Kayak aku jawabannya terima kasih gitu. Enggak, naik gunung enggak gitu kayak. Kalau pantai lu masih oke? Pantai ya. Pilih gunung atau pantai? Pantai Ya. Karena gunung tuh pegel, naik gunung pegel banget, encok gitu Betul. loh kayak. Ini dia ngomong Pras Zawin gitu. Sebenarnya Prasnya yang juga nggak pernah. Nggak pernah. Gua bukan malah takut capek, tapi emang takut. Takut meninggal di sini. Gua kan takut. cerita-cerita gitu. Banyak cerita-cerita, tinggal carolnya doang gitu. Makanya ngapain sih nyari penyakit udah lah. Nah, makanya mending ke pantai, paling digigit hiu. Ya nggak gitu dong. Jangan gitu juga. Ngeri tau. Masih suka kesurupan serigala nggak Kak? Nah ini gue kan nggak tahu, deh. Ini pasti di GGS nih ya. Lo emang pernah kesurupan emang? Enggak lah, masa kesurupan? Pernah nggak syuting kesurupan? Nggak pernah? Enggak dong. Oh tapi kan kalau ini kan di filmnya. Film. Matanya berubah tuh. Nangis loh aku itu loh syutingnya. Kenapa? Kan tadinya aku manusia kan. Di sinetron itu aku tuh tadinya manusia gitu. Iya, betul. Tiba-tiba inget banget lagi di episode 150. Wih, inget. Di episode 150 pas baca skenario aku nangis. Karena pas gue baca skenario, set
Sisi ketabrak truk. Satu itu pertama. Iya. Pas tanya gimana nih? Maksudnya Sisi ketabrak truk, menerima donor darah dari Galang serigala. Iya. Jadi aku berubah jadi serigala gara-gara menerima donor darah Galang gitu. Ini yang salah berarti truknya ini. Dan itu yang aku lakuin, aku telepon penulis, aku nangis gitu. Aku gak mau jadi serigala, biarin aku jadi manusia aja. Aku nangis. Kocak dah lu. Terus kata penulisnya, itu permintaan kantor, mereka mau kamu jadi serigala. Aku gak bisa acting jadi serigala. Aku bilang. Itu aku nangis, itu pengalaman paling kocak di sepanjang karir ya. Itu tapi ke situnya kan lu jadi serigala terus kan? Jadi serigala, jadi ratu bahkan. Ratu serigala, bayangin hidup gue. Coba lihat kamera gitu, des gitu. Coba. Gak mau. Ntar ada editor gua bikin. Tapi des. itu benar-benar pengalaman ya. Maksudnya kayak, ya Allah, pengalaman paling unik sih di dalam Berapa karir ya. episode sih itu? GGS? 560. Gila. 560, gila sih. Berapa tahun ya filmnya? Gak ada hidup sih. Gak ada hidup. Dia aja dulu. Gak ada hidup sih. Gak ada, karena 2,5 tahun gak pernah ke mall. 2,5 tahun gak pernah melihat dunia luar, tiap hanya di hari lokasi. berarti? Kita mau liburan lebaran aja. Kan mau libur lebaran dong. Libur lebaran 3 hari. Nggak pulangnya 6 hari. Libur lebaran aja 3 hari. Libur lebaran 3 hari, nggak pulangnya 6 hari. Jadi untuk lebaran 3 hari, saya tidur di lokasi 6 hari di mobil. Wah gila. Mandi ganti-gantian sama kru di toilet Buperta. Tipes nih, diinfus nih. Gak apa-apa, diambil sininya aja. Ini tetap infus. Wah gila. Sambil duduk, ceritanya berdiri. Jadi diambil segininya aja. Ini lagi tipes nih, udah badan segede lidi kan, tipes kan mengurus kan gitu ya. Iya. Udah lemes gitu kayak, ayo bisa, ini adegan yang mana? Hah, serigala perang. Saya lagi tipes. Ini semua adegan serigala perang. Ini infusan di sini tolong. Skripnya 2 kata lucu ya. Serigala perang. Tolong gitu. Dan itu aku bawa oksigen ya di mobil karena dokter sampai bawa oksigen dokter sendiri. menyarankan aku bawa oksigen karena aku sering pingsan apa segala macam. Jadi pas udah cut aku balik lagi ke mobil pakai oksigen. Benar-benar pakai oksigen. Jadi kalau Prilly mana dibuka mobil aku lagi oksigenan gitu kan. Lu udah sampai di titik ketemu pemeran-pemeran yang lain udah bosen banget berarti ya. Ya sebenarnya kalau ketemu pemeran yang lain sih maksudnya ya udahlah itu udah jadi gitu rutinitas ya. kita. Iya. Cuma kayak untuk melakukan sesuatu yang udah nggak masuk akal di kita gitu kan, ceritanya udah nggak masuk akal pada saat itu tuh, jadi kerja tuh jadi makin capek. Lu pemerannya langsung ya, itu berarti udah nggak masuk akal ya? Iya enggak dong, gitu masuk akal itu di mana gitu kan ya. Terus ya pada saat itu benar-benar nggak pernah ngerasain istirahat. Jadi tapi lu nggak tahu perasaan nyokap gua nonton lu kan, wes, jangan. Nyokap gua nggak tahu kalau ada infus tuh. Gak tahu ada infus. Bener-bener surat dokter aja gak mempan loh. Pakai surat dokter kan, kamu harus istirahat, ini tipes, kamu tuh tipes gitu kan. Kamu harus istirahat seminggu, nggak dikasih. Wis gokil. Jadi segitu gilanya saking aku tidak kerja. dikasihnya berarti berapa duitnya itu ya? Pas GGS bungkus ke mall kan, ternyata udah berubah. Norak banget deh, itu gak ada hidup selama 3 tahun tuh gak ada hidup. 3 tahun ya lu di GGS itu ya? Gak ada hidup sih. Gokil. Makanya aku abis itu stop berakhir sinetron. itu film sinetronnya itu gara-gara emang udah abis aja karena udah gak ada cerita aneh lagi nih. Udah gak ada yang mau syuting pak. Gak ada yang mau syuting lagi. Kita udah sangat kelelahan. Maksudnya kita beneran kelelahan sebagai aktor tuh udah gak bisa dipaksa. Karena bener-bener udah gak ada waktu tidur, udah gak ada kehidupan. Berarti ratingnya bagus terus dong ya selama 3 tahun ya, itu. Alhamdulillah, alhamdulillahnya gitu ya gitu. Tapi kan untuk saya keluar dari sinetron dan bisa membuat orang-orang percaya bahwa saya bisa acting di film tuh susah banget. Ya itu dia pertanyaan gue. Biasanya orang dari sinetron tuh di underestimate. Gue bukannya gimana-gimana, tapi sepertinya dari sudut pandang gue nih. Betul. Ya kan. Biasanya dia mah artis sinetron beda. Betul. Karena ada perbedaan proses kan antara aktor sinetron sama aktor film. Iya. Kalau sinetron kita nggak ada reading, nggak ada persiapan, baca skrip 5 menit sebelum take. Iya, betul. Jadi mungkin orang ngelihatnya aktor sinetron tuh kayak nggak ada persiapan gitu. Sedangkan kalau film kan pakai acting coach, readingnya sampai sebulan, skripnya bener-bener dibedah gitu. Sedangkan sinetron nggak kayak gitu. Tapi sebenarnya aku sangat merasa beruntung aku dilahirkan dari sinetron. Karena sinetron itu ngebuat emosi kita cepet banget.
kayak disuruh nangis ya oke, nggak kesusahan gitu. Awalnya lu kesusahan nggak? Enggak, karena jadi udah kayak ada tombolnya gitu untuk ngeluarin air mata tuh. Karena kita 3 tahun begitu, 3 tahun kita bayangin ya, jam 4 subuh aku dibangunin, bangun take, take apa? Adegannya putus, baca skripnya nangis kejar gitu kan, lagi 5 watt. Itu gimana coba caranya? Tapi karena kita udah melakukan itu secara terbiasa, jadi udah tubuh kayak kita tuh tombol kayak udah on tahu, aja. udah kayak udah tahu gitu, nangis gitu. Jadi aku sama sekali nggak kesusahan tuh kalau misalnya syuting film, terus tiba-tiba misalnya lagi syutingnya di pasar gitu ya, berisik atau apa. Biasanya kan orang harus butuh konsentrasi. Aku udah nggak butuh lagi karena udah biasa di sinetron kita syuting ditontonin sama banyak orang. Jadi aku sangat merasa aktor sinetron tuh bukannya kita nggak berkualitas, tapi kita hanya tidak dikasih waktu. Susah loh, nangis untuk persiapan di tengah pasar tuh ngapain itu? Maksudnya duit ketinggalan gitu. Ya, tapi Ada kan aja susah kan menurut kadang. gua kan orang rame gitu, lu harus. Iya, jadi aku sih sangat. Nah, kemampuan aku menghafal skrip itu juga dari sinetron. Bayangin kita baru dikasih Bisa skrip. karena terbiasa. Bisa kan terbiasa, Ya, baru ya. dikasih skrip panjang 5 menit sebelum take. Ya harus sudah hafal in 3 minutes. Nah, jadi aku kalau reading gitu kelihatan yang paling nggak serius, kelihatan paling nggak pernah baca. Ya karena emang aku udah hafal, karena udah biasa di sinetron gitu. Makanya jangan underestimate aktor sinetron. Kita tuh bukannya nggak berkualitas, tapi kita hanya tidak dikasih waktu. Kalau kita dikasih waktu yang sama kayak aktor film gitu, mungkin kita bisa perform dengan sangat baik gitu. Makanya aku mencoba membuktikan itu pas aku terjun di film. Aku tunjukkan bahwa ya aku cuma nggak punya waktu kok untuk menunjukkan aku bisa acting. Mungkin orang ngelihatnya sinetron yang kemarin tuh alay, serigala-serigala apa, tapi bukan berarti kita nggak bisa acting. Belum tentu loh aktor film mau acting melahirkan anak vampir, nggak mau kan? Ada adegannya saya melahirkan anak kayak apa adegan terberat yang pernah kamu lakuin? Gak mungkin ada yang pernah melahirkan anak vampir, cuma saya. Diam kamu semua gitu kan. Saya yang pernah melahirkan anak vampir. Coba gimana bangun emosinya gitu kan ya. Adegan mas bayinya matanya nyala. Coba gimana tuh? Bayi gua matanya merah. Aduh, bayinya ada lampu rem. Berarti lu sendiri mengakui dong, aduh ini udah semakin aneh nih. Iya. Tapi itu yang ngebuat ya, justru aku tuh ngomonginnya dengan ketawa apa, tapi aku bangga gitu, aku bisa memerankan peran-peran aneh gitu. Jadi udah gak ada yang aneh buat aku. Mau adegan seaneh apapun, aku udah pernah yang paling aneh gitu. Puncaknya sih itu. Kayak aku udah pernah yang paling aneh kok gitu. Jadi mau dikasih adegan seabsurd apa, aku kayak oke. Kayak akhir-akhir itu gue lihat emang sudah mulai kayak apa ya, series Indosiar sih gue lihat. Mayat ketabrak, masuk sendiri. Taruh mental, masuk sendiri. Mandiri. Aduh ya Allah, ya lucu lah. Geser. Kak Brili, pilih Bang Pras atau Reza Rahardian? Gua lah. Gimana sih lu? Pakai ditanya Pakai ditanya lagi. Gak perlu dijawab, udah tahu jawabannya. Ya Allah, harusnya sama Reza Rahardian, cuman segen dia sama gua sekarang. Geser lah. Kalau lu tanya, kenapa lu tanya-tanya itu, goblok lu. Biar gua jawab sendiri, gua itu. Kak, katanya gak tertarik buat nikah. Kenapa? Belum tertarik. Ini katanya berarti ada pernah dari lu. Iya pernah. Aku pernah bilang pada saat itu teman-teman aku udah pada nikah semua gitu kan, nikah muda gitu. Waktu itu lagi tren kan nikah muda, 23, 24 tuh udah nikah gitu. Gue 23. 23-nya. Gue 23. Banyak banget orang yang nanya ke aku kayak kapan nyusul gitu. Padahal aku umurnya pada saat itu masih 24, 25. Menurut aku tuh masih muda banget. Terus aku bilang menikah itu bukan kompetisi gitu. Betul. Nggak harus teman kita nikah kita harus buru-buru cari jodoh gitu. Terus hanya untuk nunjukin kalau kita bisa menjalankan hidup yang ideal gitu. Dan aku memang ngerasa tujuan aku itu bukan hanya menikah gitu. End goalnya tuh, end game-nya tuh bukan hanya menikah gitu. Karena kan orang ngerasa menikah itu kayak end game
perempuan Iya, kan. puncak dari segala-galanya. Pokoknya Belum tahu dia menjalaninya seperti apa. Iya, pokoknya udah kelihatan sempurna banget, tapi kalau belum nikah tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Jadi end game-nya kita itu ya benar-benar menikah gitu. Nah, menurut Malah aku bukan itu. end game-nya tuh untuk perempuan bukan menikah gitu kayak. Dari sudut pandang lu apa? Kita bisa menciptakan end game kita sendiri mau jadi apa. Menurut aku perempuan harus punya suara untuk menentukan jalan hidupnya. Bukan ditentukan sama society atau standar sosial yang dimana umur 25 perempuan harus nikah, harus punya anak, harus ini. Kalau memang tiba-tiba perempuan tersebut melihat nggak siap, gue pengen jadi wanita karir dulu, nanti aja nikahnya umur 30-an, atau mungkin aku mau child free, atau mungkin punya anak satu aja, terserah dia gitu. Kita ya jangan pernah menjalani hidup karena standar sosial yang ada. Makanya aku bilang pada saat itu ya, aku belum tertarik nikah, sekarang juga belum tertarik menikah gitu, karena masih banyak mimpi yang pengen aku kejar gitu. Terus juga secara kalau menikah kan kita harus siap secara mental, batin, ekonomi gitu kan. Ya aku secara mental aku belum siap gitu untuk menjalani pernikahan. Tapi gitu. dalam perjalanan asmara lu pernah ada yang ngajakin nikah gak? Nah itu dia tuh. Gue gak nanya siapa orangnya, tapi kalau lu sebut gak apa-apa. Nah jawaban lu gimana dong? Berarti kan dia sudah mulai ke arah yang serius banget gitu. Jawaban aku belum siap menjadi istri. Kecewa gak dia? Dengan jawaban tidak. Oh ya udah. Mantanku baik-baik. Jadi mereka menghargai keputusan aku. Gitu. Jadi kayak aku belum siap menjadi istri gitu, karena menurut aku pernikahan itu tanggung jawab yang besar. Belum lagi kalau aku jadi ibu, menjadi ibu juga tanggung jawab yang besar. Menjadi ibu rumah tangga itu nggak mudah. Kita harus bisa mengelola rumah, ya kan, mengelola rumah, mengelola keuangan, apa segala macam. I don't think I'm ready with everything I have now gitu. Peduli siapa cowoknya mau sekaya apapun dia? Tergantung lu siap apa enggak? Tergantung aku siap apa enggak. Karena aku tahu gitu, kalau apa yang aku lakukan sekarang itu akan beda kalau aku melakukannya di saat aku sudah menikah. Karena waktunya aku harus bagi sama keluarga. Betul. Ya kan? Aku harus ngurusin suami aku, harus ngurusin anak. Nggak mungkin aku bisa sebebas sekarang jam kerjanya. Pasti. Harus ada mimpi yang ketunda dulu. Harus fokusnya diganti dulu ke suami dan anak. I don't think I'm ready to do that gitu. Tapi dari orang tua udah ada pertanyaan? Nggak ada. Orang tua aku malah, apalagi papa ya, jangan cepet-cepet nak. Menikah itu pasti kok. Papa nggak peduli umurnya berapa gitu. Yang penting kamu siap dan bahagia. Jangan sampai dipaksa, terus nggak cocok, terus berpisah gitu. Ya gue kalau seandainya jadi bapak lu juga gue mikir gitu sih. Dengan tampang lu kayak gitu, cowok ke rumah gue pukul sih. Gue tahu isi otak lu. Ngapain lu? Dari Rio Korindia Randi panjang banget. Banyak banget ya. Kelakuan apa yang paling bandel yang pernah dilakuin? Bandel-bandel standar anak remaja pada umumnya. Biasalah. Iya, apa ya, nggak tahu. Kalau disuruh sebutin apa ya, bingung. Bandel tuh kayak gimana sih? Iya, bandel tuh relatif ya. Relatif. Kayak gua bandelnya nusuk orang. Wow, itu kriminal ya. Itu kriminal. Ada yang pulang lebih dari jam 10 malam dibilangnya bandel, padahal menurut aku biasa aja gitu. Jadi bandel tuh relatif. Tergantung, ya sih relatif sih. Lu aja dulu Rio, lu tuh bandel. Jidat lu ada love. Itu lu bandel namanya. Di jidat lu love, maksudnya apa? Gua nggak ngerti. Coba tanya diri lu sendiri, Rio. Ceritakan Kak, waktu salah beli kondom dikira permen karet. Andre Hendarto. Wah keren nih pertanyaannya nih. Gue suka nih yang begini-gini nih. Iya kan? Gue suka nih. Waktu SMP, bayangin ya, ngambil itu, bayar ke kasir pakai seragam. Bentar, dia kan banyak ya mereknya ya. Yang warna-warni lah bungkusnya, yang kayak permen karet. Lu kira itu? Lah sekarang gini, makanya ya ini aku kasih saran aja nih ke yang punya supermarket. Kenapa itu ditaruhnya sejajar sama permen karet? Kenapa? Kenapa? Iya gak sih? Oke. Bayangin, ini permen karet nih, itu ditaruh di situ. Udah gitu ada rasa-rasanya lagi, buat apa? Enggak. Lu jangan salahin supermarketnya dulu dong. Kan itu baca kan itu. Loh, kita mana ngerti. Udah lu ambil aja. Ya, nih warna ngerti. pisang nah, nih gitu. Sekarang ada rasa. Really?
SMP. Iya. Oh lu SMP. Waktu itu masih SMP. Iya, oke. Mana ngerti sih Lurus. kok ada rasa pisang, stroberi apa. Tulisannya juga warna-warni. Iya, Terus iya. tulisannya waktu itu mereknya merek Chicken Nugget juga. Iya, sama. Jadi kayak, ya gue kira itu Iya. satu grup sama Chicken Nugget ya kan. Tedang. Iya, yang iklannya tedang. Fiesta. Iya ya. Jadi ya loh. Wah, ada nih nugget rasa permen karet gitu Mana ya. ada pikiran itu sesuatu yang tidak boleh dibeli gitu kan. Tapi pertanyaan selanjutnya, lukunya enggak akhirnya? Kan kita nggak tahu. Nah, jadi pas aku ambil itu bayar kan, bapak-bapak di belakang aku ketawa gitu kayak ketawa. Terus si mbak-mbaknya tuh kayak, kamu tahu gak ini apa? Oh, diingetin. Dikasih karena aku lagi pakai baju pramuka. Lagi pakai baju Siapa pramuka. tahu mau aku inget kemah. banget gitu. Siapa tahu mau kemah. Kayak pramuka, aku inget banget. Terus kayak, permen kan mbak? Itu kayak, bukan gitu kan kata mbaknya. Bukan. Oh terus apa? Nanti aja tanya sama orang tuanya. Mau digituin. Oh gitu. Oh oke. Akhirnya ya udah ambil lah permen karet. Terus aku tanyain papa, tadi aku salah beli. Ini apa sih gitu? Hah? Kamu beli itu? Iya, aku kira permen karet. Aduh, terus itu apa? Ya nanti juga kamu tahu. Gak dijawab tuh gue. Sampai sekarang aku belum pernah menemukan jawaban kenapa ada rasanya tuh belum nemuin jawabannya. Lu masih ingat yang lu beli pisang atau apel? Pink warnanya. Nggak tahu apa tuh strawberry. Iya. Aneh banget. Dasar. Kaprilly kan Masya Allah cantik. Apa pernah nggak ngupil terus dipeper ke tembok meja? Dari harum. Ya Gue nggak sih pernah sering ya. dong. Gue malah gue tembakin ke temen gue tuh. Gue tuh pernah ya begitu tuh begini dia tuh nggak kerasa. Udah dia jalan aja gitu. Bagus juga tai lalat. Soalnya lu kan di sini, kan ada juga orang di sini nih. Jadi pas banget, cocok banget di sini. Dan dia diam aja gitu. Nggak pernah dong. Nggak Jorok pernah ya? banget. Dia banyak juga tuh di meja. Buat meja sekolah coba deh. Gini-giniin tuh. Biasa gerak. Aneh banget. Dasar. Cara membangun value dong Kak Prilly. Maksudnya apa nih? Ini Lu kan jelas pertanyaannya juga ya. agak unik. Iya. Value apa nih? Ya, lu tuh pengen pintar gitu. Tapi cara membangun value dong Kak Prilly. Maaf ya subscriber kita suka gitu. Di fotonya begini kita nggak tahu bawahnya sempak. Aku ngerti maksudnya dia Iya, gitu. iya. Setiap orang kan pasti punya value masing-masing. Tapi gimana mengupgrade value itu gitu kan? Yang pasti ya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan yang pasti bermanfaat buat orang banyak gitu dan harus sadar kalau kita punya value. Karena kalau kita nggak sadar kita punya value, attitude kita atau bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri itu akan ngaruh gitu. Gitu caranya. Ya jadi harus banyak melakukan hal yang positif yang Jangan mentok memberikan aja. impact Ya. buat orang banyak. Itu dia Kidut biasa aja. Wes. Terima kasih ya Kidut pertanyaannya sudah dijawab. Senang Kidut? Oke, geser. Dari Sekendale. Pernah rasa direndahin selama punya hubungan gak Kak? Cara memaafkannya gimana? Lu pernah gak punya pacar? Terus salah satu pacar lu nih sepertinya menyinggung perasaan lu dan Enggak. Karena aku tahu value aku sebagai perempuan, aku nggak akan pernah membiarkan laki-laki merendahkan aku. Gokil. Tapi ada pernah? Nggak pernah, nggak kejadian? mungkin berani. Lu tonjok atau ngapain? Nggak mungkin berani karena aku saklek. Oh karena lu bisa berubah jadi serigala ya? Gue lahirin lagi nih. Kalau toxic relationship gitu yang Ada. ya pernah sih, maksudnya kayak pernah tapi waktu masih muda banget ya kita nggak ngerti value itu apa. Tapi kalau sekarang sih umur segini, Iya, umur segini nggak apalagi sih. mungkin. Cuma waktu umur belasan gitu ya kan nggak ngerti ya kita sebagai perempuan tuh harusnya gimana, pas pacaran tuh kayak gimana belum ngerti ya. Jadi pas di toxic relationship ya otomatis jadi ngerasa rendah diri kan karena diperlakukannya nggak baik Betul, gitu. betul. Tapi aku belajar dari situ dan aku nggak akan membiarkan orang gituin aku lagi. Begitu buat perempuan-perempuan di luar sana.
mungkin masukan ini sangat berarti untuk kalian. Mari kita geser. Harus tahu kita itu berarti, nggak boleh mau direndahin sama siapapun. Gokil, itu dia. Malah jangan dikasih duluan gitu, malah lu yang nyodorin nih gitu. Pesan untuk wanita yang selalu insecure dari Rinda Bendot. Lu pernah ada perasaan insecure? Insecure itu wajib. Iya, wajib ya. Kita harus punya rasa insecure. Kalau enggak kita congkak Kepedean, nanti. kepedean. Jadi ya menurut aku insecure itu justru rasa yang bagus untuk kita bisa memotivasi diri kita dan mengevaluasi diri kita gitu. Itu dia. Kita harus tahu kurangnya kita tuh di mana supaya kita bisa perbaikin itu dan harus berbesar hati mengakui kekurangan kita gitu. Tapi jangan sampai kekurangan itu atau rasa insecurity itu ngebuat kita jadi rendah diri, terus ngebuat kita jadinya nggak mau membangun diri biasanya kita. semakin gitu. sulit berkembang. Jadinya. Iya, kalau terlalu insecure semakin sulit berkembang gitu. Apalagi kalau insecure terus berpasangan gitu ya, pasti ngaruh banget tuh sama relationshipnya. Dia akan ngerasa nggak dicintai atau akan ngerasa gimana, akan ngerasa rendah gitu. Ya jadi harus di acknowledge insecure itu karena apa? Misalnya karena fisik gitu. Ya bagaimana caranya untuk membuat diri kita merasa lebih baik gitu. Atau insecure-nya karena mungkin mantannya pacar aku karirnya lebih tinggi atau apa gitu bisa kan. Bisa jadi kan. Iya. Ya gimana caranya kita bisa keep up gitu, menjadi better version of ourselves gitu. Betul, begitu ya. Oke, aman ya. Geser. Kalau bisa dimundurin waktu, pengen balik ke masa apa? Ardi Safi'i. GGS. Enggak. Enggak, saya nggak mau sakit tipes. Apa? Pengen mundurin ke masa SMA. Kenapa? Gak ada bebannya cuma PR. Iya ya. Cuma tugas doang bebannya. Pacaran pas SMA juga nggak ada tuh kata insecure, ego. Mana? Nggak ada zaman dulu anak SMA ngerti insecure, ngerti ego, ngerti mental breakdown gitu nggak ada. Terus mental illness nggak ada. Apalagi waktu SMA kan biasa itu pacar pertama kan. Jadi bener-bener nggak ada masalah sama masa lalu lah, nggak ada masalah sama mantan gitu. Jadi kayak. Berarti mantan di SMA lu tuh bener-bener terkenang ya? Karena itu pacar pertama aku. Teman sekolah. Asik. Sama nih dengan Gali dan Ratna. Sama Gali dan Ratna. Ketemunya di kelas. Lu satu kelas waktu itu? Jadi waktu karena aku homeschooling, kegiatan ketemu murid-murid lain tuh kayak 2 bulan sekali gathering gitu, gathering rame-rame, terus kita belajar di kelas rame-rame gitu. Nah terus akhirnya ketemulah nih kan sama banyak orang gitu yang menjadi teman-temanku juga sekarang. Dan ternyata ada satu yang kayak Galih. Beneran kayak Galih. Yang diem, dingin sama cewek kayak gitu. Aku kan sebagai semakin penasaran gitu ya. Pada saat itu kayak ini orang kok kayak gak pernah ngomong. SMA gue gak pernah dapet cewek. Karena ini ya pecicilan ya. Harusnya gue juga. Iya harusnya gitu ya. Cowok-cowok lain kan kayak aktif futsal, aktif basket apa gitu. Dia tuh kayak di kelas aja diem gitu. Padahal habis nyabu tuh. Nah gara-gara itu karena dia pendiam. Iya terus kayak nggak kayak cowok lain lah. Kalau cowok lain kan kayaknya ini banget becicilan gitu. Keringetan di sekolah. Jadi gitu ini ya. kayaknya dia emang paling kalem gitu. Terus lu yang deketin dulu ah? Aku. Wis gokil. Aku tawarin biskuit apa banget ya? Apa banget sih gue? Lu gak punya cara lain. Gak punya cara lain. Dia gak ngerti. Iya. Lagi makan biskuit, jadi aku samperin ke mejanya. Mau gak? Terus dia kayak enggak. Sedih gak sih? Oh dia bilang enggak waktu itu? Enggak. Wah kalau gue itu sini lah duduk, gue bilang. Ngapain belajar gue ya? Dia gak mau. Terus ketemu lagi 2 bulan kemudian. Karena kan kayak kita dulu sekali. Sekelompok lah kita. Gak pernah ngomong, aku giniin, lo bisu ya? Kan kita gak tahu. Bener. Saking keselnya gitu, lo bisu ya? Kok gak pernah ngomong sih? Berinteraksi dong sama kita gitu. Lu yang mulai ya? Aku yang mulai. Nah dari situ baru dia mulai tertarik kali ini cewek ganggu. Tapi ya udahlah gitu kali. Dia ganggu tapi cakep. Oke juga nih. Geser.
Nah itu tadi kapan pertama kali pacaran? Lulusan Umur 17 tahun berarti pas 17 gue tahun. SMA. Lu jatuh cintanya umur berapa? Itu pas itu. Sebelumnya lu nggak pernah ada perasaan? Nggak pernah, nggak suka tertarik sama- sama cowok waktu SMP gitu, ngeliat cowok tuh kayak iu gitu, kotor. Iya. Gue ngambil wudhu dulu ya. Enggak, tapi dulu waktu kita kecil ya, pasti cewek sama cewek, cowok sama cowok tuh geng-gengan Iya, kan. iya, betul, Yang betul. cewek-cewek tuh masih jijik liat cowok karena Iya, kayak iya apaan sih cowok gitu. Waktu kecil kan gitu. Lu masih ada perasaan gitu SMP? Sekarang bocah-bocah SMP malah udah Ayah bunda ya. aku sudah berjuang gitu. Aku sudah berjuang. Siapa namanya pacar sad boy? Bokap lu tuh kerja. Ya Allah. Geser. Ini kok kenapa ada gua anjing? Siapa ini? Di Zaski Dams. Pengalaman berkesan selama PDKT. Ya itu tadi tuh ngasih biskuit. Itu. Ngasih biskuit terus kayak zaman-zaman BBM kan. Di-add nomornya gitu, Iya, di-add iya. pin BB-nya. Siapa yang minta pin? Jadi waktu itu kan kita sekolahnya ada grup Oh. BBM. Terus dia nge-add lewat Iya. grup BBM. Wis. Terus ngechat setiap jam 3 sore. Nggak ngerti kenapa tuh ngechat setiap jam 3 sore. Pokoknya hai gitu-gitu aja. Jam 3 sore terus. Terus alasannya waktu itu sampai akhirnya dianterin kayak Galih dan Ratna ya. Alasannya waktu itu dianterin ke sekolah bareng. Dia pura-pura rumahnya searah. Pura-pura nih. Gue Padahal jemput ya. Ah, bukannya rumah kita jauh? Enggak kok searah gitu. SMA nih. SMA, jadi dijemput pertama kali jemput cowok. Nggak mungkin naik motor karisma kan? Udahlah sekelas lu nggak mungkin lu pernah Vario bebek gitu pernah kan lu? King Bobokan gitu pernah kan? Iya kan? Lu nembaknya siapa? Yang nembak siapa? Dia dong. Dia? Di mobil, gue di motor waktu itu. Di mobil Gini depan ngomongin rumah. nih. Depan rumah? Wis, Depan gokil. rumah gitu di mobil. Deg-degan dong pertama kali. Deg-degan lah, nggak pernah ditembak cowok kan. Tiba-tiba kayak mau gak ya Pantesan pacar gue Iya gitu. itu pasti bahagia banget. Terus kayak gimana aja Pe gitu. Iya. Gokil. Tepuk tangan teman-teman buat Prilly. Hari ini seru sekali ngobrolnya. Gue juga penasaran buat film Galih Ratnanya gimana. Tadi ada sempat ngomong spill kalau Ratna juga dijemput dan diantar sama Betul, Galih. Oke. Mengingat masa-masa dulu Iya. indahnya gitu kan. Iya. Tanggal berapa? Sorry. 9 Februari 9 bioskop. Februari langsung disikat teman-teman, apalagi buat bocah-bocah SMA pengen melihat bagaimana masa 80-an. Silakan di situ. Ini Prilly kita juga ada sorry. Ada merchandise dari podcast Warung Wow, Kopi. terima kasih. Betul. Makasih ya semuanya. Mantap, terima kasih Prilly. Jangan Terima- dipakai ya. Terima kasih Prilly. Makasih. Luar biasa buat teman-teman, sekali lagi diingatkan jangan lupa nonton film Galih dan Ratna. Kalau di sini apa namanya? Gita Cinta dari SMA. Cinta dari SMA. Ini film dari tahun 80-an ya dibikin lagi. Iya. Tapi setnya masih 80-an. Betul. Jadi Gokil. ya unik kan bisa Iya. ngelihat film zaman sekarang tapi Betul, setnya gue juga 80-an. belum pernah nonton itu. Tapi kayaknya potongan di YouTube doang tuh yang. Iya, banyak potongan di gitu. Jangan lupa tanggal 9 Februari 2023 di bioskop dekat rumah kalian aja. Jangan kemana-mana kalian ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima Sampai kasih ketemu lagi. semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Komen lagi siapa yang harus kita undang. Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.